Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 519. Dengan demikian, maka para cantrik yang berada di luar padepokan, yang semula bersembunyi di balik pepohonan, di lekuk-lekuk bebatuan atau di belakang gerumbul perdu, segera berloncatan keluar dengan senjata di tangan. Sambil berteriak-teriak nyaring, mereka pun berlari-larian menyerbu para perampok dan penyamun yang masih berada di luar pintu gerbang. Para perampok dan penyamun itu pun terkejut pula. Keberadaan dua orang lelaki dan perempuan yang tiba-tiba saja menyerang mereka dengan gerak yang sangat cepat itu telah mengejutkan mereka. Tiba-tiba saja, kelompok-kelompok murid perguruan awang-awang telah menyerang mereka pula. Sebenarnya lah bahwa perhatian gerombolan perampok dan penyamun itu telah terpecah. Mereka yang masih di luar, tidak lagi bergerak memasuki pintu gerbang. Tetapi mereka harus menyiapkan diri untuk bertempur di luar dinding padepokan. Sementara itu, dua orang yang terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan masih saja bergerak dengan cepat sekali sehingga kakinya seakan-akan tidak menyentuh tanah. Keduanya berloncatan dengan ringannya. Bahkan sekali-sekali tubuh mereka melenting dan berputar di udara. Sentuhan-sentuhan serangan mereka sangat berbahaya bagi lawan-lawan mereka. 4 orang perampok yang garang bersama-sama berusaha menghadapi Gelagah Putih, sedang 3 orang yang lain menempatkan diri untuk melawan Rara Wulan. Sedangkan yang lain menghambur untuk melawan para cantrik yang telah menyerang mereka. Tetapi para perampok yang bertempur melawan Gelagah Putih dan Rara Wulan itu seakan-akan tidak lagi mendapat tempat. Keduanya bergerak dengan kecepatan di luar jangkauan kecepatan mereka. Dalam waktu yang terhitung singkat, keempat orang yang bertempur melawan Gelagah Putih itu pun telah terlempar dari arena. Seorang yang membentur sebatang pohon, tidak segera dapat bangkit. Rasa-rasanya tulang-tulangnya telah berpatahan. Seorang lagi menjadi pingsan. 2 tulang iganya terasa telah retak oleh serangan kaki Gelagah Putih. Sedangkan kedua orang yang lain melihat dunianya bagaikan berputar, ketika kepala mereka telah dibenturkan oleh kekuatan tangan Gelagah Putih yang tidak terlawan lagi. Sedangkan 3 orang yang bertempur melawan Rara Wulan pun sudah tidak berdaya pula. Senjata-senjata mereka telah terlempar jatuh. Telapak tangan mereka rasa-rasanya bagaikan terkelupas. Dada mereka menjadi sesak, sedangkan mata mereka menjadi berkunang-kunang. Di sisi lain, para cantrik yang berada di padepokan pun telah menyerang mereka dengan garangnya, sehingga pertempuran pun menjadi semakin sengit. Di antara suara dentang senjata beradu terdengar rintihan kesakitan karena luka-luka di tubuh. Erangan perlahan yang tenggelam dalam teriakan-teriakan kemarahan. Dalam pada itu, di dalam padepokan pun telah terjadi pertempuran yang seru pula. Para penghuni padepokan di bukit itu segera menunjukkan kemampuan mereka yang semakin tinggi. Sementara itu, masih saja ada di antara mereka yang bersenjata busur dan anak panah, mengendap dan menyerang dari balik pepohonan. Beberapa orang di antara para perampok dan penyamun itu pun terkapar jatuh ketika anak panah menembus dada atau punggung mereka. Adalah di luar perhitungan mereka, bahwa bukan hanya laki-laki saja yang bertempur melawan gerombolan yang menyerang padepokan itu. Tetapi mereka seakan-akan bertempur sepasang-sepasang. Suami istri yang masing-masing memiliki ilmu yang tinggi. Apalagi sebagaimana pesan Ki Umbul Telu, penghuni padepokan itu telah memanfaatkan lingkungan mereka sebaik-baiknya. Mereka tidak saja bertempur berhadapan langsung. Namun ada pula di antara para cantrik yang menyerang dengan tiba-tiba. Namun kemudian menghilang di antara pepohonan dan bebatuan. Gila orang-orang padepokan ini, geram seorang pemimpin gerombolan perampok yang mengalami kesulitan menghadapi para penghuni padepokan itu. Ketika tiba-tiba saja kawan-kawan mereka yang masih berada di luar padepokan tidak lagi bergerak masuk, maka mereka yang sudah berada di dalam padepokan menjadi heran. Namun mereka pun segera mengetahui bahwa ternyata di luar pintu gerbang pun telah terjadi pertempuran. Ki Dandang Ireng yang merasa bahwa perlawanan orang-orang yang tinggal di padepokan itu melampaui perhitungannya pun menjadi sangat marah. Sebagai seorang murid yang terhitung tua, maka ia pun merasa memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari para penghuni padepokan yang lain. Karena itu maka ia pun telah bertempur dengan mengerahkan kemampuannya. Tetapi Ki Dandang Ireng itu harus melihat kenyataan. Bahkan para penghuni padepokan yang ditinggalkannya itu sudah meningkatkan ilmunya pula, sehingga mereka tidak lagi murid-murid pemula yang baru belajar dasar-dasar olah kanuragan. Namun langkah Ki Dandang Ireng pun terhenti ketika tiba-tiba saja Ki Umbul Telu telah berdiri di hadapannya.
Kau datang untuk menyerahkan diri, bertanya Ki Dandang Ireng. Kau bermimpi, Adi. Sebaiknya kau sajalah yang menyerah. Mungkin kami masih dapat mempertimbangkan pengampunan. Wajah Ki Dandang Ireng menjadi merah. Dengan geram ia pun menjawab. Apa yang kau andalkan, Umbul Telu? Jumlah orang-orangmu tidak seberapa. Kemampuan mereka pun masih belum memadai dibanding dengan orang-orangku, yang berpengalaman sangat luas dan terbiasa melihat darah memancar dari luka di tubuh lawannya. Karena itu, jika kau tidak menghentikan pertempuran, maka orang-orangmu akan habis sampai orang yang terakhir. Ki Dandang Ireng. Kau sekarang berada di medan pertempuran. Seharusnya kau tidak sempat bermimpi sebagaimana jika kau berada di pembaringan. Bangunlah, dan lihat kenyataan yang kau hadapi. Kita sudah lama berkenalan. Kita sudah saling mengetahui batas kemampuan kita. Bagaimana mungkin kau dapat sesumbar seperti itu? Kau masih berdiri di masa beberapa tahun yang lampau. Kaulah yang seharusnya melihat kenyataan bahwa ilmuku sekarang sudah jauh meningkat. Kau tidak akan dapat lagi menjangkaunya. Mungkin, Dandang Ireng. Mungkin ilmumu sudah meningkat. Tetapi dengan niat jahatmu, maka ada kekuatan lain yang akan menjadi sandaran bagi kami, penghuni padepokan ini. Kau tidak akan dapat mengalahkan kebenaran bahwa kau tidak berhak menyentuh padepokan ini, kecuali untuk mengadili dan menghukummu atas kejahatanmu. Ternyata kau sudah berputus asa. Kau mulai mencari sandaran di alam hayalmu. Seolah-olah ada kekuatan yang akan mendukungmu. Bukan di alam hayalku. Tetapi aku yakin bahwa kau akan dihancurkan sampai lumat, jika kau tidak segera menyadari bahwa kau telah menempuh jalan sesat. Ki Dandang Ireng tertawa. Katanya, kau ternyata benar-benar tidak percaya pada kekuatanmu sendiri. Ki Umbul Telu berkata, aku justru yakin aku dan saudara-saudaraku berada di jalan yang benar. Keyakinan itu pula lah yang mendasari keyakinanku, bahwa kami akan mendapat kekuatan untuk menghancurkanmu. Ki Dandang Ireng menggeram. Namun kemudian ia pun berkata, bersiaplah. Pandang langit dan bumi sepuas-puasnya untuk terakhir kalinya. Pandang pepohonan, jalan-jalan serta dinding-dinding halaman. Pandang pintu-pintu regal rumah yang dibangun di padepokan yang telah kau rusakkan bentuknya ini. Semuanya akan segera kau tinggalkan. Ki Umbul Telu tidak menjawab lagi. Tetapi ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Demikianlah. Maka sejenak kemudian keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Keduanya adalah saudara seperguruan yang termasuk dalam angkatan yang sebaya. Namun pada saat terakhir, setelah guru mereka tidak ada lagi, maka mereka mengembangkan ilmu mereka dengan cara yang berbeda. Ki Umbul Telu mengembangkan ilmunya tidak hanya berdasarkan atas pengalaman saja, tetapi juga dengan pencarian di sanggar, serta berdasarkan pengalamannya atas alam dan lingkungannya. Sedangkan Ki Dandang Ireng mengandalkan peningkatan kemampuannya dalam pengalaman petualangannya, serta benturan kekerasan dengan aliran ilmu yang berbeda-beda. Bahkan Ki Dandang Ireng telah tenggelam dalam sikap hidupnya di petualangannya, bahwa jika ia tidak ingin dibunuh, maka ia harus membunuh. Ketika kemudian Ki Dandang Ireng itu berhadapan dengan Ki Umbul Telu, maka ia pun bersikap demikian pula. Jika ia tidak membunuh, maka ia akan dibunuh. Karena itu maka Dandang Ireng itu pun kemudian telah mengembangkan pertempuran itu menjadi pertempuran antara hidup dan mati. Ki Umbul Telu merasakan tekanan serta kekerasan sikap Ki Dandang Ireng. Tetapi Ki Umbul Telu tidak terkejut. Ia sudah memperhitungkan bahwa gaya pertarungan Ki Dandang Ireng tentu telah berkembang ke arah itu. Namun justru karena itu, maka Ki Umbul Telu menyadari bahwa ia tidak harus hanyut dalam suasana yang keras dan kasar itu. Ia pun sadar bahwa justru karena sikap Ki Dandang Ireng itu, ia harus mempergunakan otaknya sebaik-baiknya. Tidak sekedar tenaga, kekuatan dan kemampuan ilmunya. Demikianlah, maka sejenak kemudian pertempuran di antara keduanya pun segera meningkat menjadi semakin sengit. Serangan-serangan Ki Dandang Ireng pun datang bagaikan prahara yang mengamuk dengan dahsyatnya. Tetapi Ki Umbul Telu tidak selalu membentur kekuatan dan kemampuan Ki Dandang Ireng. Bahkan kadang-kadang Ki Umbul Telu sengaja menghanyutkan diri dalam ayunan serangan lawannya. Bahkan kemudian mempergunakan tenaga dan kekuatan lawannya itu justru untuk menyerang. Ki Dandang Ireng bahkan kadang-kadang terkejut ketika ia gagal mengenai sasaran, namun tiba-tiba lawannya telah mendorongnya ke arah serangan dengan serangan di punggungnya,
sehingga Ki Dandang Ireng harus berusaha untuk menguasai keseimbangannya, atau bahkan bergulir berputar beberapa kali. Baru kemudian melenting berdiri. Namun Ki Umbul Telu bergerak cepat sekali, sehingga kadang-kadang Ki Dandang Ireng tidak sempat mengelakkan diri. Dengan demikian, maka kemarahan Ki Dandang Ireng serasa semakin bertimbun di dadanya. Darahnya bagaikan telah mendidih memanasi seluruh tubuhnya. Ditingkatkannya ilmunya semakin tinggi. Sehingga dengan demikian, maka Ki Dandang Ireng itu pun bertempur semakin keras dan kasar. Namun Ki Umbul Telu tetap saja pada sikapnya. Ia tidak hanyut dan terseret oleh arus kekasaran dan kekerasan Ki Dandang Ireng. Otak Ki Umbul Telu masih tetap bening menghadapi prahara yang kadang-kadang memang sempat mengancam pertahanannya. Di sisi lain, saudara-saudara seperguruan Ki Umbul Telu bertempur dengan garangnya pula. Ki Kumuda yang ada di antara beberapa orang saudara seperguruannya, sempat pula bertemu dengan saudara seperguruannya yang pernah berkhianat bersama Ki Dandang Ireng. Kepada sepasang suami istri yang bertempur melawan orang itu, Ki Kumuda berkata, "Minggirlah, aku akan menghadapinya. Kakak seperguruanmu ini sebaya dengan aku." Suami istri itu pun segera melepaskannya. Bagi mereka berdua, kakak seperguruannya yang pernah berkhianat itu memang terasa agak sulit untuk diatasi. Namun berdua mereka pun tidak pula dapat segera dikalahkan. "Kenapa kau tidak bertempur bertiga dengan cantrik dan mentrik yang berguru hanya untuk mendapatkan jodoh itu? Lawan masih cukup banyak. Biarlah mereka mencari lawan yang lain. Justru karena kita sebaya, maka aku ingin menakar ilmuku dengan ilmumu. Mungkin aku agak terbelakang pada saat kita bersama-sama berguru. Tetapi mungkin kaulah yang terbelakang. Selain itu, adalah kewajibanku untuk menghukummu." Saudara seperguruan Ki Kumuda itu menggeram. Katanya, "Kau memang seorang penjilat sejak kau memasuki padepokan ini. Jadi, apakah menurut pendapatmu murid yang baik adalah murid yang kemudian membunuh gurunya? Persetan, bersiaplah. Aku juga akan membunuhmu." Ki Kumuda memang sudah bersiap. Karena itu, ketika saudara seperguruannya itu menyerangnya, maka ia pun dengan tangkasnya mengelak dan bahkan membalas menyerang. Seperti Ki Umbul Telu dan Ki Dandang Ireng, maka perkembangan ilmu keduanya pun mereka lalui lewat jalan yang berbeda. Karena itu, maka Ki Kumuda sempat memperkaya ilmunya dengan pencarian serta latihan-latihan yang mapan, di samping pengalamannya sementara saudara seperguruannya yang telah berkhianat itu tidak pernah sempat menoleh dan melihat jejak ilmunya untuk ditingkatkannya, justru karena petualangannya. Sementara itu, di Simpang 4, Ki Lampita pun telah bertempur dengan seorang pemimpin gerombolan yang sangat garang. Seorang pemimpin gerombolan yang bertubuh raksasa, bersenjata sebuah kapak bermata dua. Sedangkan di lingkaran pertempuran yang lain, Ki Ganjur tiba-tiba saja telah bertemu dengan saudara seperguruannya pula, yang berusaha menyusup dan berusaha memasuki bangunan induk padepokan. "Heh, Adi. Kau akan kemana?" bertanya Ki Ganjur. Orang itu terkejut. Ketika ia berpaling, dilihatnya Ki Ganjur berdiri sambil menjinjing sebatang tombak pendek. "Kakang Ganjur," desis orang itu. "Ya. Sudah lama kita tidak bertemu. Setelah membunuh guru, kau lalu pergi kemana saja?" Ketika Dandang Ireng datang ke padepokan ini untuk menuntut apa yang disebutnya sebagai haknya karena ia memiliki keris Kiai Wasis, "Kenapa kau tidak ikut?" "Persetan kau, Kakang Ganjur. Waktu itu aku memang tidak ikut. Tetapi sekarang aku ikut menentukan bahwa Kakang Dandang Ireng akan berhasil merebut haknya kembali dari tangan Umbul Telu yang serakah dan tidak tahu diri. Bahkan ia telah menjadikan padepokan dari perguruan awang-awang ini menjadi seperti sekarang ini. Rusak dan tidak menurut tatanan sebuah padepokan. Jadi, orang-orang yang telah membunuh gurunya itukah yang kau anggap berhak atas kepemimpinan padepokan ini?" "Kakang Ganjur," berkata orang itu. "Kami sudah memutuskan untuk membunuh semua orang yang berada di padepokan ini. Sayang, bahwa aku pun harus membunuhmu." Ki Ganjur tersenyum. Katanya, "Sudahlah. Menyerah sajalah. Biarkan dosanya dipikul sendiri oleh Dandang Ireng. Dengan demikian hukumanmu akan menjadi jauh lebih ringan. Jangan mengigau, Kakang Ganjur. Sebaiknya Kakang mempermudah jalan kematian Kakang sendiri. Atau barangkali Kakang akan memilih membunuh diri? Hanya orang yang berpikiran pendek sajalah yang akan membunuh dirinya.
Bahkan jika aku tidak membunuh diri, aku masih akan sempat menghentikan perlawananmu, bahkan membunuhmu. Saudara seperguruannya itu pun menggeram. Namun tiba-tiba saja ia pun segera meloncat menyerang. Tetapi Ki Ganjur sudah siap menghadapinya, sehingga ia pun dengan tangkasnya pula mengelak. Bahkan Ki Ganjur pun telah membalasnya dengan serangan pula, sehingga keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran. Dalam pada itu, maka pertempuran di padepokan itu pun telah menebar di mana-mana. Seorang saudara seperguruan yang telah berkhianat, yang menyusup bersama beberapa orang perampok yang juga berniat pergi ke bangunan utama perguruan Awang-Awang, telah terhenti di sebuah lekuk batu-batu padas. Beberapa anak panah telah meluncur dari balik tebing yang rendah di sebelah lorong yang melingkar. Dua orang perampok berteriak kesakitan, sementara yang lain pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun mereka pun terkejut ketika beberapa orang berloncatan menyerang mereka dari atas tebing yang rendah itu, sementara perhatian mereka tertuju ke balik tebing padas di arah yang lain. Dari sanalah beberapa anak panah itu telah meluncur. Dengan demikian, maka pertempuran pun segera telah terjadi di sebuah lekuk batu-batu padas yang sempit itu. Namun para penghuni padepokan yang terdiri dari beberapa orang laki-laki dan perempuan itu telah mendapatkan kesempatan yang pertama, sehingga mereka pun segera telah mendesak lawan-lawan mereka. Semula lawan-lawan mereka jumlahnya memang lebih banyak. Tetapi serangan anak panah dari tempat yang tersembunyi, serta serangan berikutnya yang tiba-tiba itu, telah melumpuhkan beberapa orang pada benturan yang pertama. Dengan demikian, maka jumlah mereka pun tidak lagi lebih banyak dari para penghuni padepokan yang telah menahan gerak maju mereka. Kalian memang gila, geram murid padepokan itu yang telah berkhianat. Bersiaplah untuk mati. Kami akan membunuh kalian semuanya. Kakang, seorang yang bertubuh kekurus-kurusan melangkah maju. Sebaiknya Kakang sadari bahwa apa yang telah Kakang lakukan itu merupakan satu kesalahan yang sangat besar. Sebaiknya Kakang tidak membuat kesalahan-kesalahan baru yang dapat menambah beban Kakang itu. Setan kau, Mungguh. Kau kira kau pantas mendapat perhatianku? Kau masih harus berguru 10 tahun lagi agar kau mengimbangi kemampuanku, sementara itu gurumu sudah tidak ada lagi. Kakang, berkata Mungguh. Kau memang lebih dahulu dari aku. Tetapi kau pun pergi lebih dahulu pula. Sepeninggalmu aku masih tetap menempa diri di sini, meskipun dengan cara lain tetapi saudara seperguruanku masih dapat meningkatkan ilmuku. Kakang, sehari-hari aku memang seorang yang kerjanya tidak lebih dari menyadap legen kelapa untuk dibuat menjadi gula. Tetapi aku masih tetap menyediakan waktu sampai hari-hari terakhir ini untuk menempa diri di bawah bimbingan saudara-saudaraku yang lebih tua, yang ilmunya lebih tinggi dari ilmumu. Kau kira selama ini aku tidak meningkatkan ilmuku? Mungkin. Tetapi itu tidak penting bagiku. Sekarang kira berhadapan. Kita akan membuat perbandingan ilmu di sini. Saudara seperguruan Mungguh yang telah berkhianat itu menggeram. Aku akan membantaimu di sini. Marilah. Kau dengan kawan-kawanmu yang tentu para perampok dan penyamun itu akan melihat kenyataan bahwa padepokan ini tidak mudah ditundukkan. Orang itu tidak menjawab lagi. Ia pun segera meloncat menyerang Mungguh dengan mengerahkan kemampuannya. Tetapi tukang sadap legen kelapa itu sudah siap menghapinya. Karena itu, maka ia pun sempat mengelakkan serangan itu pula. Sejenak kemudian, pertempuran pun telah terjadi di lekuk kecil itu. Beberapa orang harus berloncatan di tanah yang miring berbatu padas. Yang lain sempat meloncat ke lorong kecil, dan yang lain lagi menebar ke halaman di seberang lorong. Namun ternyata bahwa para perampok dan penyamun itu benar-benar harus menghadapi kenyataan. Para penghuni padepokan itu laki-laki maupun perempuan, telah dibekali dengan ilmu kanuragan yang memadai. Apalagi mereka lebih menguasai medan dari para perampok dan penyamun itu, sehingga satu demi satu para perampok dan penyamun itu terpelanting jatuh. Ada yang tergelincir ke dalam lereng, yang meskipun dangkal saja, namun batu-batu padas telah melukai kulit mereka sehingga berdarah. Namun mereka yang terperosok itu ada yang tidak sempat naik lagi, karena sebongkah batu telah menimpa tubuhnya, sehingga rasa-rasanya tulang-tulangnya telah berpatahan. Dengan demikian orang itu terpaksa harus tetap berada di lereng yang bergerumbul liar dan bahkan berduri itu sambil mengerang kesakitan. Dengan demikian, maka satu demi satu lawan pun dengan cepat menyusut. Sementara itu Mungguh masih saja bertempur melawan saudara seperguruannya yang telah berkhianat itu.
Para perampok dan penyamun itu pun semakin lama menjadi semakin tertekan. Mereka tidak lagi mempunyai kesempatan untuk bergerak. Medannya terasa terlalu sulit bagi mereka yang terbiasa bertempur di bulak-bulak yang datar atau di pinggir-pinggir hutan yang rata. Karena itu, maka beberapa orang yang tersisa tidak mempunyai pilihan lain kecuali melarikan diri dari medan. Ketika 1-2 orang meloncat dan meninggalkan lawan-lawan mereka, maka yang lain pun telah melakukannya pula, sehingga akhirnya mereka pun menjadi tercerai-berai. Saudara seperguruan Mungguh yang masih bertempur itu ternyata tidak mampu mengendalikan mereka. Meskipun ia beberapa kali memberikan isyarat, namun mereka yang berlari-larian itu tidak pernah kembali lagi. Namun para penghuni padepokan itu tidak membiarkan para perampok itu melepaskan diri. Beberapa orang di antara mereka pun telah berusaha mengejar mereka. Sementara itu, Mungguh masih juga bertempur. Tetapi ternyata bahwa lawannya memang seorang yang tangguh. Selain memiliki landasan ilmu yang lebih tinggi, maka kekerasan dan kekerasannya yang telah terbentuk kemudian sepanjang petualangannya, membuat Mungguh agak mengalami kesulitan. Tetapi setelah para perampok dan penyamun yang bertempur bersama saudara seperguruan Mungguh yang telah berkhianat itu melarikan diri, maka seorang saudara seperguruan Mungguh telah melangkah mendekati arena pertempuran itu. "Maaf, Kakang. Aku ingin melibatkan diriku," berkata orang itu. "Licik kau," geram saudara seperguruan Mungguh yang telah berkhianat itu. "Kalian bukan laki-laki yang berani bertempur seorang melawan seorang. Bukankah kita tidak sedang berada di arena perang tanding seorang melawan seorang? Kalianlah yang lebih dahulu licik. Kalian datang membawa pasukan yang jumlah orangnya melebihi jumlah penghuni padepokan ini. Karena itu, jika kami bertempur berpasangan, bukan berarti bahwa kami telah berlaku licik. Persetan. Majulah. Aku akan membunuh kalian berdua." Mungguh pun kemudian bergeser, sementara saudara seperguruannya yang datang membantunya itu melangkah semakin dekat. Sejenak kemudian, maka Mungguh pun telah bertempur berpasangan. Jika semula Mungguh mengalami kesulitan, maka berdua Mungguh segera menekan lawannya. Dalam pada itu, pertempuran pun telah berkobar di mana-mana. Namun orang-orang yang datang menyerang padepokan itu ternyata telah menyusut dengan cepat. Bahkan sebagian dari mereka tidak sempat memasuki pintu gerbang, karena mereka harus melawan para cantrik yang menyerang mereka di luar pintu gerbang. Apalagi di luar pintu gerbang itu terdapat Gelagah Putih dan Rara Wulan. Keduanya bertempur dengan kemampuan yang sulit dimengerti, baik oleh lawan-lawan mereka, maupun oleh para cantrik padepokan itu. Keduanya kadang-kadang seakan-akan telah hilang. Namun kemudian bagaikan terbang menyambar para pengikut Ki Dandang Ireng sehingga beberapa orang telah terpelanting jatuh. Dengan demikian, maka para pengikut Ki Dandang Ireng yang berada di luar pintu gerbang itu pun segera mengalami tekanan yang sulit diatasi. Seorang pemimpin gerombolan yang garang, bertubuh kekar tanpa mengenakan baju, berusaha untuk menahan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Dengan geram orang itu berkata lantang, "Heh, kau orang-orang yang tidak tahu diri. Marilah, kita membuat perhitungan. Kalian mengira bahwa kalian dapat berbuat sesuka hati? Bersiaplah. Akulah yang akan membunuh kalian berdua." Gelagah Putihlah yang kemudian menghadapinya, sementara Rara Wulan masih saja bertempur. Bahkan Rara Wulan itu pun kemudian telah bergabung dengan para cantrik yang bertempur di luar padepokan. "Ternyata kau terlalu sombong, orang muda," geram pemimpin gerombolan yang bertubuh kekar itu. "Kenapa tidak kau bawa perempuan itu bertempur bersamamu?" "Tidak perlu. Kau terlalu kecil untuk menghadapi kami berdua," jawab Gelagah Putih. "Anak iblis," pemimpin perampok itu berteriak oleh kemarahannya. "Kau remehkan aku, heh? Kau belum mengenal aku." "Aku memang belum mengenalmu," jawab Gelagah Putih. "Aku adalah Alap-Alap Randu Growong." "Namamu panjang." "Bukan namaku. Itu gelarku. Namaku Surabledek." "Itu pun bukan namamu. Orang tuamu tidak akan memberimu nama seburuk itu. Mungkin nama pemberian orang tuamu Wicaksana atau Mustika, atau nama-nama lain yang menarik dan mengandung lambang pengharapan di usia tuamu." "Cukup," orang itu benar-benar berteriak. "Aku tidak peduli akan namaku. Bersiaplah. Aku akan membunuhmu. Kau terlalu garang. Tetapi itu tidak berarti bahwa kau dapat mengalahkan siapa saja. Karena itu, sebaiknya kau hentikan polahmu sekarang ini.
Kau telah diperalat oleh Dandang Ireng. Aku bukan anak kemarin sore. Aku tahu kapan aku diperalat, dan kapan aku memperalat. Tidak. Kau tidak menyadari apa yang sedang kau lakukan sekarang ini. Persetan. Jangan mengigau. Apapun yang aku lakukan, aku akan mempertanggungjawabkannya, termasuk membunuhmu sebentar lagi. Gelagah Putih tidak menjawab lagi. Tetapi ia bergeser selangkah ke samping. Sejenak kemudian, maka pemimpin perampok yang menyebut dirinya Surabledek itu pun telah meloncat menyerang. Tetapi yang terjadi sangat mengejutkannya. Bahkan sebagai seorang yang berpengalaman berada di pertempuran, bahkan pertempuran antara hidup dan mati, ia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Namun tiba-tiba saja justru pada saat Surabledek itu meloncat menyerang, ia merasakan perut dan dadanya bagaikan ditimpa oleh sebongkah batu hitam, sehingga Surabledek itu terlempar dan terbanting jatuh. Surabledek memang sempat bangkit berdiri meskipun dadanya serasa sesak dan perutnya menjadi mual. Namun demikian ia bangkit, ia tidak melihat lawannya yang telah menghentakkan dada dan perutnya itu. Surabledek itu terkejut ketika seseorang menggamitnya justru di punggungnya. Demikian ia berputar, maka dilihatnya lawannya itu berdiri di belakangnya. Jika aku berniat membunuhmu, sekarang aku tusuk perutmu dengan pisauku, berkata Gelagah Putih. Surabledek itu menarik nafas panjang. Ia tidak dapat mencegah ketika dua ujung jari-jari Gelagah Putih menyentuh perutnya. Ya. Jika saja pisaumu menusuk perutku seperti jari-jarimu itu. Nah, kau telah selamat dari kematian. Agaknya ajalmu memang belum sampai. Terima kasih. Tetapi justru karena kau tidak membunuhku, akulah yang nanti akan membunuhmu. Kau akan mencoba? Tetapi kau tidak akan mendapat kesempatan yang kedua. Jika kau nanti lengah lagi, maka kau benar-benar akan mati. Surabledek termangu-mangu sejenak. Katanya. Agaknya aku lebih senang untuk tidak mati. Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku akan pergi. Aku akan membawa orang-orangku meninggalkan neraka ini. Aku akan melepasmu, tetapi kau harus berjanji. Berjanji apa? Kau tidak akan berkeliaran di jalan-jalan. Jika itu masih kau lakukan, kau akan mengalami banyak kesulitan. Kesulitan apa? Kau akan berhadapan dengan Dandang Ireng karena kau telah mengkhianatinya, tetapi kau juga akan berhadapan dengan perguruanku ini, perguruan awang-awang. Kakang Umbul Telu sudah menyatakan akan turun ke Bulak-Bulak Panjang untuk melindungi para saudagar yang lewat serta menghancurkan para perampok dan penyamun. Kenapa hal itu dilakukannya? Kakang Umbul Telu ingin menghidupkan kembali pasaran dari hasil kerajinan kami penghuni padepokan ini. Gerabah, kerajinan bambu, gula kelapa dan palawija. Sekali-sekali ternak dan ikan yang kami pelihara di kolam-kolam. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Banyak sekali. Jika kalian tidak mempunyai sawah dan pategalan, maka kau dapat bekerja di sawah dan pategalan orang lain. Kalian dapat menjadi tukang satang atau tukang belandong. Atau kerja-kerja yang lain. Amit-amit. Kau kira aku dapat melakukannya? Aku tidak ingin bekerja keras dengan hasil yang tidak memadai. Aku lebih senang mempertaruhkan nyawa dengan hasil yang banyak. Jika demikian, mari kita bertarung sampai kau mati. Ketika Gelagah Putih siap meloncat untuk menerkamnya, maka Surabledek itu pun berkata, "Tunggu. Aku akan membunuhmu. Jangan bunuh aku. Aku percaya bahwa kau dapat melakukannya. Jadi, aku akan berjanji sebagaimana kau kehendaki. Sebutkan. Kau sudah tahu, karena kau sudah menyebutnya. Kau harus mengatakannya. Ucapkan janjimu." Baiklah. Aku berjanji untuk menghentikan segala kerja yang buruk. Baiklah. Aku menjadi saksi. Jika kami temui kau di jalan-jalan Bulak, merampok dan menyamun, maka kami akan membunuhmu dengan cara yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Baiklah. Jangan sekedar berpindah tempat. Kami akan memburu kemanapun kau pergi. Kemana para perampok dan penyamun itu melakukan kegiatan buruknya. Baik, baik. Sekarang beri isyarat agar orang-orangmu pergi. Surabledek itu mengangguk. Sejenak kemudian, terdengar Surabledek itu bersuit nyaring.
Sekelompok orang yang berada di dalam pasukan yang dibawa Ki Dandang Ireng, yang tidak sempat memasuki gerbang padepokan itu pun mendengar isyarat yang dilontarkan oleh pimpinannya itu. Karena itu, maka mereka pun telah menyahut isyarat itu dengan isyarat pula. Sejenak kemudian, sekelompok perampok dan penyamun telah bergerak dengan gerakan-gerakan yang berbeda dengan gerombolan yang lain. Sementara itu Gelagah Putih pun telah bergeser pula dari tempatnya sambil berteriak pula. Beri kesempatan mereka meninggalkan medan. Para cantrik mendengar seruan itu. Meskipun mereka tidak tahu kenapa, namun mereka membiarkan orang-orang yang berusaha melarikan diri itu mengikuti Surabeledek meninggalkan medan. Pasukan yang menyerang perguruan awang-awang itu menjadi semakin lemah. Bahkan sejenak kemudian, mereka yang belum sempat memasuki pintu gerbang itu telah menyelinap masuk. Bukan karena pekerjaan mereka di luar sudah selesai, tapi mereka mencoba untuk bergabung dengan kawan-kawan mereka yang sudah berada di dalam pintu gerbang. Pertempuran yang terjadi di dalam pintu gerbang padepokan itu menjadi semakin sengit. Tetapi para cantrik yang semula bertempur di luar pintu gerbang pun telah memburu memasuki pintu gerbang padepokan mereka pula. Yang kemudian masih berdiri di luar pintu gerbang adalah Gelagah Putih dan Rara Wulan. Sambil melangkah ke pintu gerbang Rara Wulan pun bertanya. Kau lepaskan orang yang berwajah garang itu, Kakang? Bukankah dengan demikian, korban akan berkurang dari kedua belah pihak? Ya. Tetapi sebagian dari kawan-kawan mereka tentu masih tertinggal di sini. Mungkin mereka yang terbunuh. Mungkin mereka yang terluka parah. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Katanya. Pertempuran ini adalah pertempuran yang seru. Tetapi ternyata bahwa pertahanan Ki Umbul Telu cukup kokoh. Marilah, kita lihat apa yang terjadi di dalam, Kakang. Pertempuran tentu masih berlangsung. Keberadaan para cantrik yang semula berada di luar di antara saudara-saudara seperguruan mereka, akan segera menentukan akhir dari pertempuran itu. Agaknya memang demikian, Kakang. Keduanya pun kemudian telah memasuki pintu gerbang padepokan pula. Ternyata bahwa pertempuran masih berlangsung di mana-mana. Namun dengan caranya, para cantrik mampu menahan pasukan yang telah menyerang padepokan mereka. Sedangkan keberadaan para cantrik yang semula berada di luar, sangat membantu saudara-saudaranya yang harus mengerahkan segala kemampuan mereka melawan beberapa gerombolan perampok dan penyamun yang sudah berada di dalam padepokan. Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu sejenak mengamati keadaan. Mereka pun kemudian masuk lebih dalam lagi. Tiba-tiba saja mereka teringat kepada anak-anak yang berada di bangunan utama padepokan itu, bersama orang-orang tua dan mereka yang sedang sakit dan tidak mampu turun ke medan. Kita lihat mereka, berkata Gelagah Putih. Jika mereka menjadi sasaran untuk memaksa isi padepokan itu menyerah, keadaannya akan menjadi rumit, berkata Gelagah Putih. Keduanya pun bergegas menyusuri lorong yang memanjat naik meskipun tidak terlalu menanjak. Namun keduanya kadang-kadang harus berhenti jika mereka melintasi arena pertempuran. Tetapi keduanya tidak banyak mengalami kesulitan. Karena itu, maka mereka pun tidak memerlukan waktu terlalu lama untuk sampai di bangunan utama padepokan di atas bukit itu. Sebenarnya lah di sekitar bangunan utama itu masih terjadi pertempuran yang sengit. Para cantrik yang masih muda bersama beberapa orang laki-laki dan perempuan, bertempur untuk mencegah para pengikut Ki Dandang Ireng itu memasuki regol halaman bangunan utama. Tetapi para pengikut Ki Dandang Ireng itu masih saja mengalir menuju ke bangunan utama. Agaknya yang menjadi sasaran mereka bukan anak-anak yang ditempatkan di bangunan utama itu. Tetapi mereka mengira, dengan menduduki bangunan utama itu maka perguruan awang-awang akan kehilangan tekad perlawanan mereka, karena seakan-akan rumah mereka telah direbut oleh lawan. Karena Ki Dandang Ireng sendiri serta beberapa orang saudara seperguruannya yang telah memberontak dan bahkan membunuh gurunya itu terikat dalam pertempuran, maka para pemimpin gerombolan perampok yang ikut menyerang padepokan itulah yang memimpin para pengikut mereka masing-masing. Bahkan para pemimpin gerombolan itu telah berbuat bukan saja bagi Ki Dandang Ireng, tetapi pamrih bagi gerombolan mereka masing-masing mulai menggelitik jantung. Mereka pun sadar sejak mereka bergabung untuk merebut padepokan itu, siapakah yang kemudian berkuasa. Ki Dandang Ireng dan saudara-saudara seperguruannya tidak memiliki pengikut sebanyak para pemimpin gerombolan perampok dan penyamun itu.
Meskipun mereka menganggap bahwa merekalah yang berhak atas padepokan itu, bahkan Ki Dandang Ireng memiliki pertanda kepemimpinan bagi perguruan awang-awang, namun beberapa orang itu tidak akan banyak berarti dalam petualangan mereka kemudian. Karena itu, maka para pemimpin gerombolan itu pun seakan-akan telah berlomba untuk merebut dan menduduki bangunan utama perguruan awang-awang untuk membuktikan bahwa gerombolan merekalah yang pertama-tama berhasil menguasai bangunan utama di padepokan itu. Namun para penghuni padepokan itu pun mempertahankan dengan segenap kemampuan mereka. Dengan cara mereka yang tidak semata-mata mengandalkan kemampuan mereka dalam olah kanuragan. Itulah sebabnya, maka gerombolan-gerombolan yang mengalir ke bangunan utama di puncak bukit itu mengalami hambatan yang rumit. Anak panah masih saja meluncur dari balik dinding halaman. Demikian pula serangan yang tiba-tiba saja datang dari jalan simpang serta lorong-lorong kecil. Keberadaan para cantrik yang semula berada di luar, semakin mempersulit jalan bagi mereka yang sedang menuju ke bangunan utama itu. Tetapi para pemimpin mereka selalu saja berteriak-teriak, memberikan aba-aba bagi para pengikutnya untuk bergerak lebih cepat lagi. Orang-orang pertama dari gerombolan perampok dan penyamun itu telah mulai bergerak menuju ke pintu gerbang bangunan utama. Para cantrik yang bertugas di dalam dinding bangunan utama itu pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Para cantrik itu merasa dirinya bertanggung jawab atas keselamatan remaja dan anak-anak di padepokannya. Selain remaja dan anak-anak, di bangunan utama itu juga terdapat orang-orang tua dan mereka yang sakit, yang tidak mungkin turun ke medan pertempuran. Namun mereka yang mendekati pintu gerbang itu pun terhenti ketika mereka melihat dua orang yang berdiri di depan pintu gerbang yang tertutup itu. Seorang pemimpin perampok yang garang, bertubuh raksasa dengan rambut terurai panjang tanpa mengenakan ikat kepala, mendatangi keduanya sambil berteriak. "Minggir! Atau aku bunuh kau." "Jangan mencari kesulitan," jawab Gelagah Putih. "Pergilah." Pemimpin perampok yang bertubuh raksasa itu pun segera tersinggung. Katanya, "Aku akan membunuh kalian segera, kemudian menduduki bangunan utama ini. Akulah yang kemudian akan berkuasa di bukit ini. Kau tidak akan mampu melangkahi telundak pintu regol halaman bangunan induk ini." "Persetan kalian berdua," geram orang itu. Dengan isyarat ia memanggil beberapa orang kawannya yang juga sudah berhasil mendekati pintu gerbang untuk mendekat. "Aku akan membunuh kedua ekor tikus kecil ini. Masuklah ke dalam pintu gerbang itu. Bunuh semua orang yang ada di dalamnya. Kita akan mendudukinya dan menjadi penguasa di bukit ini." "Baik, Ki Lurah," sahut beberapa orang hampir berbareng. Tetapi sebelum mereka bergerak, beberapa orang cantrik telah mendekati mereka. Ada di antara mereka, cantrik yang semula bertempur di luar pintu gerbang padepokan itu. "Setan alas," geram pemimpin perampok itu. "Musnahkan mereka lebih dahulu." Pertempuran pun segera terjadi. Para pengikut raksasa yang rambutnya tergerai itu berhadapan dengan para cantrik yang memburu mereka. Meskipun jumlah para perampok dan penyamun itu lebih banyak, tetapi ternyata para cantrik yang telah menempa diri berlatih olah kanuragan itu memiliki beberapa kelebihan dari orang-orang yang hanya mengandalkan keberanian, kekuatan tenaga dan kekasarannya saja. Sementara itu, Rara Wulan yang melihat para cantrik bekerja keras menghadapi lawan-lawan mereka, berkata kepada Gelagah Putih, "Kakang, aku akan bertempur bersama anak-anak itu." "Baik. Tinggalkan aku. Biarlah aku menyelesaikan raksasa yang dungu ini." "Sombongnya kau, anak setan," geram orang itu. Gelagah Putih tidak menjawab, tetapi ia pun telah siap menghadapi kemungkinan. Pemimpin perampok yang bertubuh raksasa itu pun tidak menunggu terlalu lama. Ia pun segera meloncat menerkam Gelagah Putih. Namun dengan tangkasnya Gelagah Putih mengelakkannya, sehingga serangan raksasa itu tidak menyentuh sasarannya. Bahkan dengan cepat sekali Gelagah Putih melenting, kemudian berputar sambil mengayunkan kakinya menyambar kening raksasa itu. Raksasa itu terhuyung-huyung. Namun daya tahannya sangat tinggi. Orang yang rambutnya terurai tanpa memakai ikat kepala itu masih tetap saja berdiri. Namun Gelagah Putih tidak membiarkannya. Ditingkatkannya tenaga dalamnya pada serangannya yang menyusul. Tubuhnya meluncur dengan derasnya, seperti sebatang lembing yang lepas dari tangan pelemparnya. Dengan derasnya kedua telapak kaki Gelagah Putih kemudian menghantam dada orang yang bertubuh raksasa, sehingga keseimbangannya pun telah tergoyang. "Iblis kecil," geram orang itu.
Aku lumatkan tubuhmu. Gelagah putih memang harus berhati-hati. Namun kekuatan orang itu memang sulit untuk diukur. Dengan demikian, maka gelagah putih pun telah meningkatkan lagi tenaga dalamnya. Betapapun kokohnya orang bertubuh raksasa itu, ia akan sangat sulit untuk bertahan jika serangan gelagah putih berikutnya dilambari dengan seluruh kekuatan tenaga dalamnya yang sangat tinggi. Pertempuran di antara keduanya pun menjadi semakin seru. Orang bertubuh raksasa itu pun telah mengerahkan segenap kemampuan, tenaga dan ilmunya untuk mengatasi lawannya. Tetapi berhadapan dengan gelagah putih, ia memang bukan apa-apa, meskipun kekuatannya sempat membuat gelagah putih kagum. Tetapi beberapa saat kemudian, orang itu pun sudah terlempar beberapa langkah surut. Terpelanting dan jatuh terbanting di tanah. Namun sejenak kemudian orang itu segera bangkit lagi untuk terjun kembali ke arena pertempuran. Iblis manakah yang telah merasukinya, geram gelagah putih. Sebenarnya lah setiap kali orang itu terbanting di tanah, maka ia pun segera bangkit kembali. Meskipun kadang-kadang orang itu harus berguling beberapa kali. Meskipun demikian, betapapun kuatnya seseorang, namun akhirnya orang bertubuh raksasa dan berkumis lebat itu harus mengalami tekanan yang sudah sampai ke batas. Dalam pertempuran yang sengit, maka orang berkumis lebat itu merasa bahwa ia dan daya tahannya kadang-kadang tidak lagi berjalan seiring. Gelora di dadanya masih saja menyala, tetapi seluruh tubuhnya terasa sakit. Tulang-tulang bagaikan menjadi retak. Sejalan dengan meningkatnya tenaga dalam gelagah putih, maka orang bertubuh raksasa itu semakin mengalami kesulitan. Daya tahannya yang tinggi serta kekuatan serta tenaganya yang sangat besar, rasa-rasanya tidak banyak berarti lagi. Karena itu, maka setiap kali orang itu pun terlempar beberapa langkah surut, terpelanting jatuh dan bahkan terguling-guling di tanah sambil menyeringai kesakitan. Sementara itu, para pengikutnya tidak banyak dapat berbuat. Para cantrik bersama Rara Wulan telah mematahkan serangan mereka. Dengan geram namun tanpa dapat mengesampingkan kenyataan, mereka harus mengakui bahwa perempuan yang bersenjatakan selendangnya itu tidak mampu ditahan lagi. Sentuhan-sentuhan selendangnya mampu melumpuhkan perampok dan penyamun yang memiliki pengalaman yang luas di dunia kekerasan. Dalam pada itu, pemimpin perampok yang berambut tergerai serta tanpa mengenakan ikat kepala itu sama sekali sudah tidak berdaya lagi. Ketika tubuhnya diangkat dan bahkan seakan-akan tidak mempunyai bobot sama sekali itu kemudian dibanting oleh gelagah putih, maka orang itu pun tidak lagi mampu bangkit. Orang yang garang dan bertubuh raksasa itu menyeringai menahan sakit yang hampir tidak tertahankan di punggungnya. Seperti anak kecil orang itu pun kemudian merengek. "Jangan bunuh aku, Kisanak. Aku menyerah. Aku mohon ampun." "Kaukah itu yang merengek?" bertanya gelagah putih. "Aku harus mengakui kenyataan ini. Aku kalah, sementara orang-orangku telah dihabisi oleh para cantrik." "Tidak. Mereka tidak dibunuh. Mungkin ada di antara mereka yang terbunuh. Tetapi ada pula di antara mereka yang hanya terluka meskipun agak parah. Bahkan ada yang hanya tergores ujung pedang seleret tipis di lengannya, namun orang itu pun berpura-pura terluka parah, dengan mengusap-usapkan darahnya di seluruh pakaiannya. Orang itu pantas dibunuh. Jadi kau masih membenarkan perlawanan dari orang-orangmu?" "Tidak, tidak. Tetapi jangan bunuh aku." Gelagah putih tersenyum. Namun gelagah putih tahu benar bahwa orang itu tidak akan segera dapat bangkit. Bahkan mungkin sampai esok atau lusa. Dalam pada itu, para pengikutnya yang masih mampu bertempur, ternyata telah menyerah pula. Bahkan gelagah putih telah memberikan kesempatan kepada beberapa orang untuk merawat pemimpinnya yang sudah tidak berdaya itu. Ternyata bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang mendatangi padepokan itu yang sempat memasuki pintu gerbang bangunan utama di padepokan itu. Beberapa orang cantrik yang bertugas di dalam, yang sudah siap menghadapi segala kemungkinan, masih tetap bersiaga sepenuhnya. Namun beberapa orang di antara mereka yang menjadi terlalu gelisah justru karena menunggu, telah memanjat tiang pintu gerbang untuk melihat apa yang terjadi di luar. Mereka menarik nafas ketika mereka melihat sepasang suami istri itu berdiri di antara beberapa orang cantrik di luar pintu gerbang bangunan utama. Mereka melihat beberapa orang yang sudah tidak berdaya. Beberapa orang yang telah melepaskan senjata mereka, duduk berjajar melekat dan menghadap dinding yang melingkari bangunan utama di padepokan itu.
Sementara itu, para perampok dan penyamun yang masih berusaha untuk mendekati pintu gerbang telah terhalang dan terhenti oleh para penghuni padepokan itu. Bahkan setelah menyerahkan para tawanan itu bersama beberapa orang cantrik, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah ikut menghalau atau memaksa mereka yang datang untuk menyerah. Meskipun demikian para cantrik itu tidak menjadi lengah. Ada beberapa cara untuk memasuki lingkungan bangunan induk itu. Mereka dapat memanjat dinding di bagian belakang untuk meloncat masuk. Ternyata kewaspadaan itu memberikan arti bagi pertahanan para cantrik itu. Justru karena mereka meyakini kekuatan saudara-saudaranya yang berada di depan pintu gerbang, maka mereka menitik beratkan pertahanan mereka untuk mengatasi jika ada lawan yang berusaha meloncati dinding. Karena itu, ketika benar-benar ada sekelompok perampok yang mencoba memasuki dinding lingkungan bangunan utama itu, maka para cantrik yang bertugas di dalam itu pun segera menghadapi mereka. Ternyata para cantrik yang sudah terlatih itu tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Orang-orang yang berloncatan memasuki lingkungan bangunan utama itu tidak menduga bahwa di dalam lingkungan bangunan utama itu terdapat pertahanan yang cukup kuat. Sementara itu, tidak terlalu jauh dari pintu gerbang padepokan, Ki Umbul Telu masih bertempur melawan Ki Dandang Ireng. Ternyata bahwa bekal yang dimiliki Ki Umbul Telu memang lebih lengkap dari Ki Dandang Ireng yang telah berkhianat itu. Ki Dandang Ireng yang telah meninggalkan padepokan itu, selain mengandalkan ilmunya, juga mengandalkan pengalamannya yang luas. Pengalaman petualangannya di dunia yang gelap. Di sepanjang bulak-bulak panjang, menyusuri kegelapan dan kesunyian malam. Mengetuk pintu keras-keras, mengancam dan bahkan membunuh orang-orang yang berani menentangnya. Dengan demikian, maka Ki Dandang Ireng dan saudara-saudara seperguruannya yang memilih jalan yang sama, telah bertempur dengan keras dan kasar. Namun mereka membentur kemampuan saudara-saudara seperguruan mereka yang tetap berpijak pada jalan lurus di padepokan mereka. Saudara-saudara seperguruan Ki Dandang Ireng yang telah berkhianat itu tidak mempunyai banyak kesempatan. Bahkan para perampok dan penyamun yang bersedia bekerja sama dengan Ki Dandang Ireng untuk menguasai gumuk kecil itu, sehingga akan dapat menjadi landasan serta sarang mereka yang semakin liar dan buas di sepanjang jalan sepi yang dilewati oleh para pedagang itu, benar-benar tidak mampu bergerak lagi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Jika pada saat mereka datang jumlah mereka lebih banyak dari penghuni bukit kecil itu, maka lambat laun mereka seakan-akan tidak tersisa lagi. Sebagian dari mereka terbunuh, yang lain terluka parah sehingga tidak mampu memberikan perlawanan lagi. Sebagian menyerah, dan ada pula yang melarikan diri. Karena itulah maka Ki Umbul Telu pun berkata, "Dandang Ireng, kau sudah kehabisan pengikut yang pantas mendukung usahamu yang tamak ini. Karena itu, menyerahlah. Kau tidak akan berdaya lagi. Kau harus bersedia menerima hukuman karena kau telah dengan licik membunuh guru. Meskipun demikian, jika kau bersedia menyerah, maka hukumanmu tentu akan lebih ringan. Aku bersedia untuk bertanggung jawab bahwa saudara-saudara kita tidak akan menjatuhkan hukuman kepadamu berdasarkan atas dendam, tetapi semata-mata atas dasar keadilan. Persetan dengan igauanmu itu, Umbul Telu. Kaulah yang harus menyerah kepadaku. Menyerahkan kekuasaan atas perguruan awang-awang kepadaku, karena memang akulah yang berhak. Lihat sekelilingmu. Yang berdiri di sekitar kita adalah saudara-saudara seperguruan kita. Sedangkan para pengikutmu telah kehilangan kekuatan untuk bertempur. Yang menyerah telah diikat tangannya di belakang tubuhnya. Sedang mereka yang berhasil melarikan diri, tidak kembali kemari untuk membebaskanmu, Ki Dandang Ireng. Persetan dengan mereka. Aku akan menghukum mereka yang melarikan diri itu. Mereka harus dibunuh. Siapa yang akan membunuh mereka? Para pemimpin mereka ikut pula melarikan diri, atau menyerah. Ki Dandang Ireng menggeram. Namun tiba-tiba saja Ki Ganjur telah mendorong seorang saudara seperguruannya yang sudah tidak berdaya lagi. Saudara seperguruannya yang telah menjadi pengikut Ki Dandang Ireng. Dandang Ireng, berkata Ki Ganjur. Lihat saudaramu yang telah kau ajak berkhianat itu. Aku tidak tahu apakah ada usaha yang dapat menolong jiwanya. Darahnya terlalu banyak mengalir. Mungkin kau mempunyai obat yang dapat memampatkan darahnya, sehingga hidupnya akan tertolong. Persetan dengan pengecut itu. Biarlah ia mati. Aku tidak memerlukannya lagi.
Saudara seperguruan yang telah mengikuti jejak hitam Ki Dandang Ireng itu masih sempat menggeliat. Ia mendengar kata-kata Ki Dandang Ireng. Dengan nada suara yang lemah ia berkata, "Tolong aku, Kakang. Kau mempunyai obat yang dapat membantu memampatkan darahku, mengurangi rasa sakit, dan untuk sementara dapat membantu meningkatkan daya tahanku." "Mati saja kau, orang cengeng," teriak Ki Dandang Ireng sambil meloncat menghindari serangan Ki Umbul Telu. Namun Ki Umbul Telu itu tidak memburunya. Ia seakan-akan memberi kesempatan kepada Ki Dandang Ireng untuk memperhatikan saudara seperguruannya. "Lihat adikmu itu," desis Ki Umbul Telu. Tetapi Ki Dandang Ireng justru meloncat menyerang dengan garangnya. Ki Umbul Telu meloncat surut. Namun dengan demikian ia yakin bahwa hati Ki Dandang Ireng telah benar-benar tertutup. Tidak ada lagi cahaya sepercik pun yang dapat menerangi jiwanya. "Dandang Ireng," berkata Ki Umbul Telu. "Kau adalah orang yang sangat berbahaya. Kau sama sekali tidak tersentuh melihat adik seperguruanmu yang selama ini setia kepadamu, berada dalam keadaan yang gawat." Tetapi Ki Dandang Ireng tidak mau mendengarkannya lagi. Karena itu, maka Ki Ganjur tidak dapat lagi berusaha untuk meredakan pertempuran itu. Dengan demikian, maka Ki Ganjur sendirilah yang kemudian berusaha untuk mengobati luka-luka saudara seperguruannya yang telah berkhianat itu. Tetapi luka-luka itu sudah terlalu parah. Meskipun obat yang kemudian ditaburkan oleh Ki Ganjur dapat mengurangi arus darahnya, namun orang itu nampaknya sudah tidak mungkin tertolong lagi. "Maafkan aku, Kakang Ganjur," desis orang itu. "Darahmu sudah akan pampat," berkata Ki Ganjur. "Tidak akan ada gunanya. Aku akan mati. Tolong, mintakan maaf kepada Kakang Umbul Telu dan kepada semua saudara-saudara seperguruanku. Doakan agar Yang Maha Agung pun sudi memaafkan aku." "Mohonlah ampun kepadanya," desis Ki Ganjur. Saudara seperguruannya itu termangu-mangu sejenak. Namun rasa-rasanya nyawanya sudah berada di ubun-ubunnya. "Apakah Yang Maha Agung mau mendengarkannya?" desis orang itu. "Tentu, Adi. Mohonlah selagi kau sempat. Jika demikian, maka orang-orang lain pun akan hidup di jalan sesat sebagaimana aku lakukan. Baru di saat terakhir, mereka akan memohon pengampunannya. Tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk mohon ampun. Kesempatan itu diberikannya kepadamu, Di. Banyak orang yang mati tanpa mendapat kesempatan untuk menyesali kesalahannya, dan apalagi mohon ampun kepadanya. Karena itu, kesempatan yang diberikan kepadamu ini harus kau sadari artinya." Orang itu menarik nafas panjang. Namun kemudian nafasnya itu pun menjadi tersengal. Di, panggil Ganjur." Orang itu mencoba untuk menggerakkan bibirnya. Dengan penyesalan yang mendalam, maka orang itu pun mohon ampun atas segala tingkah lakunya. Ia sudah terlibat dalam pembunuhan atas gurunya. Perampokan, perampasan dan menyamun di mana-mana. Bukan hanya kekerasan yang telah dilakukannya dengan landasan ilmunya yang tinggi, tetapi ia sudah melakukan pembunuhan. Sementara itu Ki Umbul Telu telah bertempur lagi melawan Ki Dandang Ireng. Ki Umbul Telu sudah tidak mempunyai harapan lagi, bahwa ia dapat merubah jalan kehidupan saudara seperguruannya yang telah sesat itu. Karena itu, maka jalan satu-satunya untuk menghentikan langkahnya di kegelapan adalah memisahkan jiwa dan raganya, yang menjadi alat atas segala langkah-langkah hitamnya. Sementara itu Ki Ganjur harus melihat kenyataan tentang saudara seperguruannya. Ia menyesal bahwa luka-luka yang ditimbulkannya di tubuh saudara seperguruannya itu demikian parahnya, sehingga akhirnya saudara seperguruannya itu tidak dapat tertolong lagi. Ki Ganjur menarik nafas panjang ketika ia melihat saudara seperguruannya itu memejamkan matanya. Tidak jauh dari tempat Ki Ganjur itu berlutut, saudara-saudara seperguruan Ki Ganjur berdiri melingkari Ki Umbul Telu yang masih bertempur melawan Ki Dandang Ireng. Ki Lampita dan Ki Kumuda pun telah berada di kerumunan itu pula. Bahkan Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah menunggui pertempuran antara dua orang saudara seperguruan yang berdiri di pihak yang berseberangan. "Tidak ada lagi yang dapat kau harapkan, Dandang Ireng," berkata Ki Umbul Telu. "Kau lihat bahwa pertempuran sudah selesai. Orang-orangmu yang menyerah sudah diikat, sehingga tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi. Yang lain terbunuh, luka parah atau melarikan diri. Persetan dengan mereka. Sekarang terserah kepadamu, apakah kita akan mengadu kemampuan kita dalam perang tanding, atau kau akan mengajak para pengikutmu untuk mengeroyok aku.
Aku sama sekali tidak akan gentar menghadapi kalian semuanya. Bahkan pekerjaanku akan segera dapat aku selesaikan pula. Kau sudah kehilangan kiblat, Dandang Ireng. Betapapun tinggi ilmumu, kau tidak akan dapat mengalahkan kami semuanya. Jika kami mau, maka dalam sekejap tubuhmu akan menjadi arang keranjang. Segala senjata akan menghujam di seluruh bagian tubuhmu, bahkan sampai ke telapak kaki dan tanganmu. Lakukan. Kenapa tidak kau lakukan sekarang? Aku akan menghadapimu dalam perang tanding. Sombongnya kau, Umbul Telu. Ki Umbul Telu tidak menjawab. Tetapi ia pun telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Keduanya pun bertempur semakin sengit. Meskipun kemampuan Ki Umbul Telu berada di atas kemampuan Ki Dandang Ireng, namun pengalaman Ki Dandang Ireng di petualangannya menyusuri kegelapan, kadang-kadang memaksa Ki Umbul Telu untuk bergeser surut. Namun ujung senjata Ki Dandang Ireng masih belum mampu menyentuh kulit Ki Umbul Telu. Sementara itu, senjata Ki Umbul Telu telah mulai menggores kulit Ki Dandang Ireng. Ki Dandang Ireng pun kemudian menjadi semakin marah. Namun dengan demikian, kemarahannya itu telah membuat Ki Dandang Ireng tidak lagi dapat menguasai perasaannya. Serangan-serangannya menjadi semakin garang, namun tidak lagi terarah dengan baik. Dengan demikian, maka senjata Ki Umbul Telu telah menyentuh tubuh Ki Dandang Ireng semakin sering. Goresan-goresan di tubuh Ki Dandang Ireng itu pun menjadi semakin banyak, silang melintang. Lengannya pun telah terkoyak. Bahunya sudah terluka. Segores luka menyilang di dadanya. Sementara itu ujung senjata Ki Umbul Telu telah mematuk lambungnya pula. Tetapi Ki Dandang Ireng tidak mau melihat kenyataan itu. Bahkan ia pun berloncatan semakin garang. Ketika ujung senjatanya berhasil menyentuh bahu Ki Umbul Telu, maka Ki Dandang Ireng itu pun berteriak. Umbul Telu, aku akan segera membunuhmu. Bersiaplah untuk mati. Darah sudah mulai menitik dari lukamu. Kau memang berhasil melukai bahuku, Dandang Ireng. Tetapi lihat tubuhmu sendiri. Pakaianmu sudah menjadi merah oleh darah. Bahkan bukan hanya pakaianmu yang sudah terkoyak di mana-mana, tetapi juga kulit dan dagingmu. Tetapi masih ada kesempatan bagimu untuk menghentikan pertempuran. Iblis kau, teriak Ki Dandang Ireng tanpa menghiraukan kata-kata Ki Umbul Telu, sambil meloncat dengan garangnya menikam Umbul Telu mengarah ke dadanya. Tetapi Ki Umbul Telu masih sempat bergeser ke samping sambil merendahkan diri. Demikian Ki Dandang Ireng meluncur sambil menjulurkan senjatanya, maka Ki Umbul Telu pun telah mengayunkan senjatanya pula. Ternyata ujung senjata Ki Umbul Telu itu telah mengoyak lambung Ki Dandang Ireng. Luka yang memanjang telah menganga. Luka yang jauh lebih parah dari luka-lukanya yang lain. Ki Dandang Ireng terhuyung-huyung sejenak. Darahnya yang memancar dari lukanya itu memercik membasahi bumi perguruan awang-awang. Perguruan tempat Ki Dandang Ireng itu menuntut ilmu kanuragan. Ki Dandang Ireng sempat mengaduh tertahan. Namun kemudian ia pun berteriak mengumpat dengan kasarnya. Tetapi Ki Dandang Ireng itu pun kemudian terhuyung-huyung sejenak. Ternyata ia tidak lagi mampu mempertahankan keseimbangannya, sehingga akhirnya Dandang Ireng itu pun jatuh terbaring di tanah. Meskipun demikian, Ki Dandang Ireng itu masih saja berteriak dengan suara yang gemetar. Aku bunuh kau, Umbul Telu. Ki Dandang Ireng yang terluka parah itu masih mencoba untuk bangkit sambil menarik keris pertanda kepemimpinannya di perguruan awang-awang itu. Aku bunuh kau dengan keris ini. Ki Umbul Telu termangu-mangu sejenak. Demikian pula saudara-saudara seperguruannya yang lain. Keris di tangan Dandang Ireng itu adalah keris yang dihormati di padepokan itu. Namun sejenak kemudian Ki Dandang Ireng itu pun jatuh terkulai. Keris di tangannya itu pun telah terlepas pula dan jatuh di sisinya. Ki Dandang Ireng masih mengucapkan beberapa kata-kata, tetapi sudah tidak jelas lagi artinya. Sejenak kemudian, maka Ki Dandang Ireng itu pun menarik nafasnya yang terakhir. Ki Umbul Telu serta beberapa orang saudara seperguruannya pun melangkah mendekatinya. Sambil berjongkok di sampingnya, Ki Umbul Telu itu pun berkata, Adi Dandang Ireng datang untuk mengembalikan keris ini. Ya, Kakang, desis Kiku muda. Sebaiknya Kakang menyimpan keris ini. Ki Umbul Telu pun kemudian memungut keris itu, serta mengambil rangkanya di punggung Ki Dandang Ireng. Keris itu pun kemudian disarungkannya. Sambil bangkit berdiri Ki Umbul Telu pun menyisipkan keris itu di lambungnya, sambil berkata, Hari ini kita telah mengorbankan beberapa orang saudara seperguruan kita.
Kita harus menyelenggarakan pemakaman mereka sebagaimana seharusnya. Kita pun harus merawat orang-orang yang terluka, serta mengurus mereka yang tertawan. Tugas kita akan menjadi berat beberapa hari ini. Saudara-saudara seperguruannya pun menyadari sebagaimana dikatakan oleh Ki Umbul Telu, bahwa dalam beberapa hari mereka akan bekerja keras. Beberapa saat kemudian, maka Ki Umbul Telu pun bersama orang-orang tertua di padepokan itu telah pergi ke bangunan induk padepokan, sementara saudara-saudara mereka mulai sibuk dengan tugas mereka. Para murid dari perguruan awang-awang itu telah mengerahkan para tawanan di bawah pengawasan yang ketat untuk membantu kerja mereka. Mereka harus mengumpulkan orang-orang yang terbunuh dan kemudian menyisihkan mereka yang terluka untuk segera mendapatkan perawatan. Mereka pun harus memisahkan para pengikut Ki Dandang Ireng dengan saudara-saudara seperguruan mereka. Meskipun mereka dalam keadaan terluka parah, tetapi akan dapat terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki apabila mereka berbaur menjadi satu. Ketika Ki Umbul Telu memasuki bangunan utama di padepokan itu, maka ia pun menyatakan kebanggaannya terhadap saudara-saudara seperguruannya, para cantrik yang masih muda, bahwa mereka telah berhasil mempertahankan bangunan utama itu. Meskipun ada beberapa orang yang berhasil memanjat masuk, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Anak-anak serta orang-orang tua, sama sekali tidak tersentuh oleh para pengikut Ki Dandang Ireng. Kedua orang suami istri itu ternyata orang-orang yang berilmu sangat tinggi, berkata seorang cantrik yang bertempur di luar pintu gerbang padepokan, dan kemudian juga bertempur tidak jauh dari Gelagah Putih dan Rarawulan di depan regol bangunan utama padepokan itu. Kau melihatnya? Bertanya Kiku Muda. Keduanya bertempur seperti sepasang elang. Kadang-kadang mereka terbang tinggi di luar jangkauan penglihatan. Tiba-tiba saja keduanya menukik menyambar dengan kuku-kukunya yang tajam. Mencengkeram dan membawanya terbang. Kemudian melemparkannya ke atas batu-batu padas. Aku bersama keduanya di luar padepokan. Keduanya mendahului membabat lawan sebelum kami mulai bergerak. Kemudian ketika aku berada di depan regol bangunan utama ini, keduanya pun sudah berada di sini pula, bertempur sebagaimana mereka lakukan di luar pintu gerbang padepokan ini. Ki Umbul Telu menarik nafas panjang. Katanya, aku sudah mengira bahwa mereka memiliki kelebihan. Karena itu mereka sama sekali tidak menjadi gentar, ketika mereka ikut mendengar ancaman Dandang Ireng. Bahkan keduanya bertekad untuk membantu kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat berbuat sebagaimana dilakukannya, berkata seorang cantrik yang lain. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka, desis Ki Umbul Telu. Kepada seorang cantrik, Ki Umbul Telu pun kemudian memerintahkan untuk mempersilahkan Gelagah Putih dan Rarawulan ke bangunan utama padepokan itu. Di mana mereka sekarang? Bertanya Ki Lampita. Mereka berada di luar regol halaman, bersama beberapa orang saudara kita yang sedang sibuk menyelesaikan tugas mereka, bersama beberapa orang yang menyerah itu, jawab seorang cantrik. Baiklah. Kami menunggu di sini. Tidak terlalu lama kemudian, Gelagah Putih dan Rarawulan yang berada tidak jauh dari regol halaman itu pun telah dipersilahkan naik ke pendapa bangunan utama padepokan itu. Kisanak, berkata Ki Umbul Telu. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kisanak menyelamatkan perguruan kami. Gelagah Putih dan Rarawulan saling berpandangan sejenak. Namun kemudian sambil tersenyum Gelagah Putih pun berkata, itu agak berlebihan, Ki Umbul Telu. Kami memang telah membantu sejauh kemampuan kami. Tetapi bukan berarti bahwa kami telah menyelamatkan perguruan ini. Angger Gelagah Putih, berkata Ki Umbul Telu kemudian. Bantuan yang kalian berikan agaknya telah menentukan akhir dari pertempuran ini. Sejak Angger berdua bertempur di luar pintu gerbang padepokan, kemudian di depan regol halaman bangunan utama ini, Angger telah menjadi penentu. Tanpa Angger berdua, maka anak-anak kami di luar pintu gerbang tidak akan dapat menahan sebagian besar pengikut Dandang Ireng. Tetapi justru karena Angger berdua telah membuka pertempuran dan menyusut lawan dengan cepat, maka para cantrik dapat menahan para pengikut Dandang Ireng yang cukup banyak di luar pintu gerbang. Dengan demikian, maka kami yang berada di dalam dinding padepokan ini mampu menghadapi para pengikut Dandang Ireng yang telah memasuki pintu gerbang. Ah, sanjungan itu justru mendebarkan jantung kami berdua. Yang kami lakukan tidak lebih dari kesungguhan kami untuk membantu para cantrik. Kami ternyata telah berhutang budi.
Kami pun mohon maaf atas dugaan kami yang keliru terhadap kemampuan Angger berdua, sehingga kami mempersilahkan Angger berdua meninggalkan padepokan ini sebelum Dandang Ireng dan para pengikutnya datang ke padepokan ini. Aku justru sangat berterima kasih atas kepedulian Ki Umbul Telu terhadap keselamatan kami. Nah, Angger berdua. Sebagai pernyataan terima kasih kami, maka kami ingin Angger berdua untuk tinggal di padepokan ini beberapa lama. Sebagaimana Angger katakan sebelumnya, bahwa setelah peristiwa ini, maka kami berniat untuk memperluas beban kewajiban kami. Kami ingin mencari hubungan dengan para pedagang serta para demang, yang jalan-jalan di kademangannya dilalui oleh para pedagang. Kami ingin membuka kembali pasar untuk menjual barang-barang kerajinan yang kami hasilkan di padepokan ini. Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Sebelum mereka menjawab, Ki Umbul Telu itu pun berkata pula. Kami masih ingin juga mendapat petunjuk Angger berdua. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Katanya, bagaimana mungkin kami memberikan petunjuk kepada Ki Umbul Telu? Yang mungkin dapat kami sampaikan adalah sekedar gagasan-gagasan yang mungkin banyak berarti. Gagasan-gagasan itulah yang sebenarnya ingin kami dengar. Kami akan mempertimbangkan pelaksanaannya. Ki Umbul Telu. Bukan maksud kami menolak keinginan Ki Umbul Telu agar kami untuk beberapa lama tinggal di padepokan ini. Tetapi kami masih harus melanjutkan perjalanan kami. Meskipun demikian, kami akan mengusahakan waktu barang 2-3 hari untuk tetap tinggal di sini. Tidak hanya 2-3 hari, sahut Ki Kumuda. Tetapi 2-3 bulan. Gelagah Putih dan Rara Wulan tersenyum. Dengan nada datar Gelagah Pulih menyahut. Terima kasih, Ki Kumuda. Tetapi kami tidak dapat tinggal di satu tempat untuk waktu yang terlalu lama. Tetapi kami akan berusaha untuk tidak mengecewakan Ki Kumuda. Ki Kumuda pun tertawa pula. Dengan demikian, Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak dapat segera meninggalkan padepokan di gumuk kecil itu. Mereka tidak sampai hati untuk menolak permintaan para pemimpin di padepokan itu. Ki Umbul Telu memang sedang merencanakan untuk membuka kembali jalur perdagangan dengan para pedagang yang lewat di jalan-jalan yang dianggapnya berbahaya, sehingga mereka memerlukan membentuk kelompok-kelompok agar mereka dapat mengatasi para penyamun di perjalanan. Jika mereka dapat membantu menjamin keamanan di sepanjang jalan itu, maka perdagangan pun akan terbuka kembali. Yang akan lewat tidak hanya orang-orang berkuda yang melarikan kuda mereka seperti dikejar hantu. Tetapi juga para pedagang yang membawa pedati yang dapat memuat berbagai macam barang dagangan yang terhitung agak besar dan berat. Namun dalam 2-3 hari, para penghuni padepokan itu masih disibukkan selain mengubur mereka yang terbunuh, juga merawat mereka yang terluka. Bagaimanapun juga padepokan itu pun masih juga dibayangi oleh wajah-wajah duka, karena ada di antara mereka yang telah gugur di perjuangan mereka mempertahankan perguruan mereka. Karena itu, maka dalam 3 hari pertama setelah pertempuran di bukit kecil itu, Ki Umbul Telu masih belum dapat mengambil langkah-langkah untuk mulai dengan rencananya. Baru kemudian, setelah 3 hari berlalu, Ki Umbul Telu mulai berbicara dengan para pengikut Ki Dandang Ireng yang menyerah dan ditahan di perguruan Awang-Awang. Kami tidak dapat menahan kalian untuk seterusnya di sini. Kami pun tidak berhak untuk membuat penyelesaian yang termudah dengan membunuh kalian semuanya, berkata Ki Umbul Telu. Para tawanan itu menundukkan kepala mereka. Mereka menjadi berdebar-debar, keputusan apakah yang akan diambil oleh Ki Umbul Telu. Orang yang dituakan di padepokan itu. Seandainya para penghuni padepokan itu mengambil keputusan untuk membunuh mereka semuanya, maka mereka dapat saja melakukannya tanpa diketahui oleh siapapun juga. Apalagi oleh tangan-tangan kekuasaan Mataram. Tetapi ternyata Ki Umbul Telu tidak akan melakukannya. Kami, para penghuni padepokan ini, berkata Ki Umbul Telu selanjutnya, telah sepakat untuk membuat perjanjian dengan kalian. Kami tahu bahwa perjanjian ini tidak mempunyai ikatan apa-apa. Maksudku, masing-masing akan dapat melanggarnya. Tetapi kita pun harus menyadari bahwa pelanggaran atas perjanjian itu akan dapat berakibat buruk bagi hari-hari kita di masa mendatang. Kita akan dapat mengambil langkah-langkah yang jauh berbeda dengan langkah-langkah yang kita ambil sekarang. Khususnya kami, penghuni padepokan ini. Para tawanan itu masih tetap menundukkan kepala. Dengarlah keputusan yang telah kami ambil. Para penghuni padepokan ini bukan pembunuh yang dapat membunuh kalian dengan hati yang beku.
Tetapi kami menghormati hidup sesama kami, termasuk kalian, meskipun kalian adalah perampok dan penyamun. Bahkan kami telah memutuskan untuk melepaskan kalian dari tangan kami. Pergilah. Tetapi seperti yang aku katakan, kita akan membuat perjanjian. Kami akan melepaskan kalian. Selanjutnya kalian tidak akan melakukan lagi perampokan di sepanjang bulak-bulak panjang atau di tebing-tebing sungai, atau dimanapun. Kami akan bekerja sama dengan para pedagang dan para demang untuk mengamankan lingkungan ini, karena kami sangat berkepentingan. Jika pada suatu ketika kami menjumpai kalian di antara para perampok dan penyamun, maka kami akan terpaksa menghukum kalian dengan hukuman yang paling berat. Karena itu, maka sebelum kalian pergi, kami akan memberikan pertanda pada tubuh kalian. Di pergelangan tangan kalian akan kami buat lukisan kecil. Dengan duri dan kemudian diusap dengan ramuan, maka lukisan kecil itu tidak akan pernah hilang. Karena itu, dimanapun kita bertemu, kami akan segera dapat mengenali kalian. Bahkan kami akan memberitahukan kepada para pedagang, para demang dan bahkan para petugas dari Mataram yang sempat datang ke lingkungan ini. Mereka yang menjumpai kalian dengan pertanda di tangan kalian, maka mereka akan menghukum kalian dengan hukuman yang paling berat. Bahkan kalian akan dapat dihukum mati, karena kalian sudah melanggar janji kalian sendiri. Tidak seorang pun di antara para tawanan itu yang menyahut. Mereka masih saja menundukkan kepala mereka dengan jantung yang berdebaran. Pertanda di pergelangan mereka itu tentu akan mereka bawa sampai akhir hidup mereka. Tetapi mereka tidak akan dapat menolak kemauan Ki Umbul Telu itu. Jika ada di antara mereka yang menolak, Ki Umbul Telu akan dapat mengambil tindakan yang lebih keras terhadap mereka. Sebenarnya lah mulai hari itu, setiap orang yang tertawan itu telah ditandai di pergelangan tangan mereka. Seorang demi seorang bergantian. Ada 3 orang penghuni padepokan itu yang mampu membuat lukisan di tubuh seseorang dengan duri, yang kemudian diolesi ramuan yang tidak akan dapat dihapus lagi. Para tawanan itu baru akan dilepaskan jika luka-luka di pergelangan tangan mereka itu sudah mengering. Sementara itu, Ki Umbul Telu akan segera mulai menghubungi beberapa orang demang yang daerahnya dilalui oleh para pedagang dalam perjalanan mereka. Dalam pada itu, pada hari-hari yang luang itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah menjelajahi bukit kecil itu. Di dalam dan di luar dinding padepokan. Mereka melihat-lihat air yang mengalir dari celah-celah batu-batu pada sekelekuk-lekuk yang lebih rendah. Kemudian terjadilah parit-parit kecil, yang jadi aliran yang lebih besar yang dapat mengaliri sawah di kaki bukit itu. Sawah yang dikerjakan oleh para penghuni bukit itu serta para cantrik. Selain untuk mengaliri sawah, para cantrik juga membuat belumbang untuk memelihara berbagai jenis ikan. Sekali-sekali Gelagah Putih dan Rara Wulan ditemani oleh orang-orang tertua di padepokan itu. Namun pada kesempatan yang lain, mereka hanya berdua saja berjalan-jalan di sekeliling bukit kecil itu. Ketika kepada Ki Kumuda Gelagah Putih bertanya tentang beberapa batang pohon raksasa yang dipagari dan dianggap keramat, Ki Kumuda pun menjawab. Kita hormati pepohonan raksasa itu, Nger. Di sela-sela akar-akarnya yang menebar di bawah bumi, tersimpan air. Pepohonan itu sudah memberikan percikan kehidupan kepada lingkungan ini. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Ternyata para pemimpin di padepokan itu cukup bijaksana. Dengan caranya, mereka mencegah para penghuni bukit itu menebang pepohonan raksasa yang membuat bukit itu tetap basah. 3 buah umbul yang besar, beberapa sendang kecil yang bertebaran di lereng bukit, menyatu dengan parit-parit yang menampung air yang merembes dari sela-sela batu padas itu, membuat tanah di sekitar bukit itu menjadi daerah persawahan yang subur. Namun sambil melihat-lihat lingkungan di sekeliling bukit kecil itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan sempat juga melihat kemungkinan bahwa ada satu tempat yang dapat mereka pakai untuk menyembunyikan peti kecilnya. Hanya petinya. Tanpa isinya, yang sudah dilekatkan dengan tubuh Gelagah Putih. Tetapi di luar sadar mereka, ketika Gelagah Putih dan Rara Wulan berjalan-jalan dengan Ki Kumuda di sisi yang agak curam dari tebing bukit kecil itu, 2 pasang mata selalu mengawasi mereka. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berdiri di balik gerumbul perdu di tebing bukit itu, memandang ketiga orang yang berjalan di jalan setapak di bawah tebing yang agak curam itu dengan seksama. Tentu 2 orang yang masih terhitung muda itulah yang dikatakan sepasang suami istri yang berilmu sangat tinggi, berkata laki-laki yang bertubuh kekar, berdada bidang. Wajah yang nampak keras dengan mata yang cekung itu merupakan ungkapan dari kekerasan hatinya serta kecerdikannya. Ya, sahut seorang perempuan yang berdiri di sebelahnya.
Seorang perempuan yang termasuk tinggi dibanding dengan perempuan kebanyakan. Tubuhnya yang ramping itu nampak seakan-akan tidak berbobot. Kita tidak akan melepaskan kesempatan ini. Merekalah sebenarnya yang telah memporak-porandakan rencana kita setelah kita berhasil memperalat Dandang Ireng, sehingga Dandang Ireng tidak berhasil merebut kekuasaan di bukit kecil itu. Apa yang sebaiknya kita lakukan, Kakang? Keduanya harus kita singkirkan dari bukit ini. Baru kemudian kita mencari kesempatan untuk menguasai bukit kecil itu, sebagaimana yang sudah kita rencanakan dengan mempergunakan Dandang Ireng sebagai alatnya. Kita akan dapat mendirikan sebuah perguruan dengan nama sebagaimana nama perguruan yang sudah ada di sana. Bersambung ke bab 520. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.